Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, rabbil arsyil azim, rabbul fuqara, rabbul masakin, rabbul yatama, rabbul mustad'afin, rabbi rabbuna rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu wa sallama wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah taqwa assalamualaikum. Siapapun teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini, kita sudah selesaikan alhamdulillah surat Shad, dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan di surat berikutnya, yaitu surat Az-Zumar, surat ke-39. Surat Az-Zumar adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan seperti tema surat Makkiyah pada umumnya menguatkan tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala, begitu pun di surat Az-Zumar. Penguatan keesaan dalam arti tidak membuat kesyirikan, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nuansa akhirat begitu kuat di surat ini, mulai dari ayat-ayat awal hingga akhir. Di sini ada juga diceritakan bagaimana orang akan berbeda, orang yang beribadah dengan khusyuk dibanding orang-orang yang mendapatkan adab. Di surat Az-Zumar juga ada sedikit gambaran mengenai ayat-ayat kauniyah, bagaimana langit dan bumi yang diciptakan Allah. Begitupun ada jiwa-jiwa manusia di sana. Serba sedikit, tetapi secara umum lebih kuat di ayat-ayat tentang penggambaran akhirat, mulai dari azab neraka, ya, kemudian bagaimana ada syafaat seperti apa yang dapat, ya, bagi seorang manusia. Itu ada di surat Az-Zumar. Begitupun tentang kiamat. Surat Az-Zumar memang dipenuhi dengan keimanan kita kepada hari akhir, ya. Penguatan keimanan kita terhadap hari akhir. Mari kita mulai di ayat pertama surat Az-Zumar, surat ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Alkitab ini, Al-Quran, diturunkan dari Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah
ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada manusia yang lalai, yang pada saat itu mayoritas manusia lalai kepada akhirat. Kalaupun ingat hanya sebatas kulitnya saja. Karena sebagian kaum Quraisy pada saat itu juga menyatakan menyembah Allah. Tapi menyembah Allah dengan mempersekutukan. Dibuatlah dongeng-dongeng seperti bahwa Allah punya pasangan dan mempunyai anak wanita, yaitu para malaikat. Maka dibuatlah patung-patung malaikat, ya, dengan tujuan katanya mendekatkan diri kepada Allah. Dan bahwa ketika Nabi Muhammad datang pada saat itu, ya, hadir di kaum Quraisy pada saat itu, ketika diutus Allah sebagai Rasulnya, suasana penyembahan Allah, ya, itu dipenuhi dengan kesyirikan. Bukan cuma di Mekah pada saat itu, ya, di bumi yang lain, di daerah yang lain pun jauh, ya, daerah yang jauh pun seperti itu. Di Persia misalnya, ya, di daerah Iran, penyembahannya pada matahari, ya. Kalaupun ada penyembahan yang bergaya tauhid, sudah dikotori seperti di Romawi misalnya. Ya, penyembahannya sekarang sama Isa. Dianggap bahwa Isa adalah anak Allah. Begitupun Uzair anak Allah. Jadi Al-Quran datang dari Allah yang maha bijaksana, yang maha perkasa, untuk meluruskan kelalaian ini, meluruskan pandangan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nggak kebayang oleh kita kalau Allah Subhanahu wa taala punya anak, ya, nanti minta sesuatu anak itu mungkin, ya. Dan kalau pengen berhubungan dengan Allah lewat anak aja tuh, kan dia bisa langsung. Nah, begitu pikiran manusia itu, dongeng, ya, dari dongeng-dongeng itu. Makanya di sekeliling Ka'bah itu 300 lebih patung-patung yang disebutkan sebagai sesuatu yang disembah, ya, Lata, Uzza, Manat, Hubal, nama-namanya aja begitu, ya. Jadi kembali lagi di ayat ini, ya, jamaah asran rahimahullah, siapapun yang mendengar secara ini, bahwa Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang maha bijaksana, ya, sebagai pengingat, al-dzikr sebagai pengingat, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nggak mau diduain, nggak bisa Allah Subhanahu wa taala diduain. Nanti digambarkan itu bagaimana seorang budak yang dipunyai oleh banyak serikat ataupun banyak pemilik. Beda gak dengan budak yang dipunyai satu pemilik? Nanti bisa kita lihat. Ayat selanjutnya di ayat yang kedua surat Az-Zumar. Maka teman-teman bagi yang ada Quran Android ataupun Al-Quran dengan terjemahan bisa dilihat supaya tauhid ini meresap dalam hati kita, dan ini memang sering diulang, ya, dengan berbagai tema yang berbeda, ya, sentuhan-sentuhan yang berbeda, supaya kita kuat hanya mendasarkan diri kita pada Allah yang maha bijaksana saja, ya, pada Allah yang maha aziz, yang maha perkasa, yang mengatur seluruh kehidupan. Dan kita hanya berdoa meminta langsung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua surat Az-Zumar. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq
Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau ya Muhammad Alkitab atau Al-Quran dengan benar. Maka sembahlah Allah dengan semurninya, seikhlas, dengan ikhlas ya, bagi agamanya. Jadi ayat ini juga memberi sentuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Disampaikannya, Allah menyampaikan dalam bentuk kata ganti kata ganti engkau ya Muhammad, bahwa kami menurunkan Alkitab ini dengan benar, bukan main-main. Bahwa Al-Quran ini selaras dengan penciptaan langit dan bumi, bahwa langit dan bumi dan seluruh alam wujud yang ada, yang kita lihat atau tidak kita lihat, itu selaras dengan turunnya Al-Quran. Bahwa Al-Quran menjadi pedoman bagi manusia, dan itu sesuai dengan putaran langit dan bumi yang terus menerus hingga hari ini. Jadi disampaikan dengan hak. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan memurnikan ketauhidannya. Baginya agama yang bersih, yang tauhid. Ya. Di surat Makkiyah itu kuat disebutkan masalah tauhid, bahwa kalau peraturan ya, dikeluarkan dari banyak orang, nggak usah jauh-jauh ya, kalau kita masak yang megang itu 5 orang, itu pasti masalah ya. Masak nih, kita masak makanan apa, bikin sesuatu, bikin gorengan aja, kalau yang ngurusin 5 orang bahaya. Kenapa bahaya? Satu masih garam, tambahin lagi garam. Yang satu ngobrol ke sana ke sini, kurang gulanya, tambahin gulanya. Jadi hancur. Itu contoh sederhana ya. Menghasilkan makanan aja harus ada super chefnya, harus ada orang yang dijadikan ketuanya lah kalau bahasa kita, atau orang yang melakukan hal tersebut secara serius dan satu orang ya, itu sederhana aja ya. Apalagi menciptakan, mengatur alam semesta ini nggak bisa dikerjakan banyak, harus satu orang ya, harus satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mentauhidkan Allah menjadi perintah bagi manusia seluruhnya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan betul-betul murni. Ya, tidak menambah-nambah. Ya. Kan banyak ya di beberapa kebudayaan, bahkan sebagian tuh jangan-jangan terpengaruh juga itu, ada kuburan di sana ya, kuburan orang yang hebat, lalu dibuatlah patungnya ya, dibuat patungnya, dipegang-pegang dan sebagainya, didoakan atau berdoa di situ, malah berkah atau apa. Bisa jadi itu awal-awal kesyirikan di situ. Makanya dalam satu hadis Nabi itu, Nabi pernah melarang membuat patung. Kenapa? Karena pada saat itu sangat kuat kesyirikan ya. Termasuk sempat Nabi melarang membuat gambar ya. Karena kondisi pada saat itu mirip kan, gambar dengan patung ya.
Jadi pada saat itu, kalau sekarang gimana Pak membuat patung? Ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang dengan hati-hati mengatakan nggak usah buat, emang kenapa sih? Ngapain kita buat ya? Ada yang menyatakan boleh aja kita nggak menyembah dia. Begitupun membuat gambar, ya. Karena dalam satu hadis memang ada hadis ini tentang gambar di hordeng ataupun gambar di penutup rumah Nabi itu ada yang bergambar hewan kalau nggak salah, kemudian disuruh diganti oleh Nabi. Ya karena pada saat itu kondisinya begitu kuat, ya, penggunaan gambar dan patung dijadikan sarana untuk syirik, ya. Jadi orang-orang jadi musyrik dengan cara itu. Jadi kembali lagi ke ayat ini, ya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami menurunkan Alkitab ini kepada engkau ya Muhammad, ya, dengan benar. Lalu sembahlah Allah secara murni. Ya. Menyembah Allah secara murni. Makanya kemurnian menyembah Allah itu akan berpengaruh pada kelakuan. Ya. Kalau orang menyembah Allah saja, dia takut dengan nerakanya Allah, dia takut dengan azab Allah, dia ingat dengan akhirat, dia nggak sembarangan merusak barang orang lain. Contohnya gampang, nggak sembarangan merusak sesuatu, karena ada ketidakridhoan Allah ketika dilakukan. Ya. Makanya orang yang bertauhid itu berhubungan dengan akhlak yang baik. Semakin tauhid dia, semakin bagus akhlaknya. Ya, semakin buruk akhlaknya kelihatan, keimanannya lemah. Akhlak itu kan cerminan dari keimanan. Ya. Akhlak cerminan dari keimanan. Kalau keimanannya lemah, akhlaknya buruk. Akhlak terhadap manusia buruk. Kalau bisnis, kalau kerjasama, saling menipu, ya. Ketika dikasih amanat dia mengkhianati, ya. Khona, berkhianat, diberi amanat dia berkhianat. Ketika dia berjanji juga dia tidak ditepati. Itu karena dia tidak yakin bahwa Allah itu melihat dia dan memberikan balasan terhadap seluruh perbuatan dia. Jadi semakin bertauhid dia, semakin kuat dia penyembahannya kepada Allah, akhlaknya semakin bagus. Ya. Pak, itu ada teman saya Pak, dia sering sholat tapi kemarin korupsi juga tuh, nyolong juga. Nah, berarti belum tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya itu belum mencegah dia dari kemungkaran dan keburukan. Ya, padahal maksud sholat itu adalah mengingatkan diri dia bahwa dia seorang hamba. Namanya seorang hamba mengikuti aturannya Allah. Bahwa aturan Allah sama dari dulu sampai sekarang. Zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim sama. Dilarang musyrik, dilarang menyekutukan Allah, dilarang membunuh, dilarang berzina, dilarang mencuri. Sama dari zaman dulu itu sama. Karena itu hubungannya dengan manusia akan terjadi ketika dia tauhidnya kuat. Makanya sering diulang-ulang, terutama di surat Makkiyah, ya. Di surat Makkiyah sebelum Nabi SAW ke hijrah ke Madinah, itu diulang-ulang itu masalah tauhid. Diingatkan Anda itu bakal ketemu akhirat. Seperti naungan surat ini, ya, surat Az-Zumar. Naungannya begitu, naungannya mengingat akhirat. Ya, bahwa manusia tidak disia-siakan saja hidup selesai gitu, ya, masuk kubur nggak ada apa-apanya. Ya buat apa kita aja nanam sesuatu yang kecil, benih nih kita nanam, kita pengen ada apa-apanya lah, nggak mungkin dibiarkan. Kita menanam sesuatu dari biji, kan kita pengen ada hasilnya. Ya, kita nanam nih, ada juga dilempar lah, apa dari biji, dari batang, dari akarnya
bisa. Kan kita pengen ada hasilnya. Apakah bisa hasilnya itu didapat di dunia saja? Nggak bisa. Ya, karena ada yang terhalang. Ya. Itulah fungsi akhirat. Ayat selanjutnya, ayat ketiga. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma ta'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ala lillahi dinul khalis, hanya kepada Allah lah agama yang benar, yang bersih. Ya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil selain Allah sembahan, ya. Sembahan atau penolong, mana buduhum illa liqarribuna illallahi zulfa, tidaklah kami menyembah dia kecuali supaya mendekati Allah dengan lebih dekat. Sesungguhnya Allah akan memberi keputusan di antara mereka terhadap apa yang mereka selisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dusta dan sangat ingkar. Nah ini ya, ayat ini pertama membatasi hanya bagi Allah lah dinul khalis, agama yang murni, agama yang bersih. Kata-katanya dibatasi dengan ala hanya. Ya. Ini menggetarkan sekaligus membatasi hanya pada Allah saja. Din yang menjadi dasar keseluruhan kehidupan, ya. Yaitu apa? Islam. Ya. Yaitu apa? Al-Quran. Dan ini menghilangkan din yang lain. Ya. Kan kalau kata-kata hanya berarti yang lain enggak kan? Menghilangkan din yang lain. Din yang lain tidak ada. Yang ada din hanya adalah din Allah. Din yang benar. Ya. Pak, artinya din itu apa Pak? Dengan agama ada perbedaannya guys Pak? Nah jangan salah, kadang-kadang agama itu dipersempit bahwa agama itu hanya ngurusin sholat, sedekah gitu ya, kemudian haji gitu ya, bakti pada orang tua itu agama. Tapi kalau urusan politik, urusan ekonomi, nggak ada urusan dengan agama, itu mempersempit makna din, makna agama. Bahwa din itu berarti cara hidup. Kata-kata cara hidup berarti keseluruhan kehidupan. Ketika kita bertransaksi ekonomi, bisnis, berarti harus ada agama di situ. Harus keyakinan kita, harus ada keyakinan kita bahwa Allah mau melihat kita. Nggak boleh ada kecurangan di situ. Nggak boleh ada pemberian keuntungan berlebihan pada satu pihak sementara yang lain terzolimi. Nggak boleh. Ya. Jadi yang disebut agama itu ya keseluruhan kehidupan. Nah, kalau di Indonesia Pak ada menteri agama, karena di Indonesia berprinsip sekuler. Sekuler itu artinya memisahkan antara agama dengan negara. Ya. Negara beda, agama beda. Padahal sama namanya kita hidup dalam kehidupan manusia ini. Ya. Prinsip Indonesia itu sekuler, bukan negara Islam, bukan. Penduduknya banyak Muslim iya, tapi tidak disebutkan sebagai dasar negara. Ini saya agak hati-hati sedikit ngomong kayak gini ya, soalnya dasar negara Islam itu sudah diperbincangkan dulu tahun 45 ya. Ulama-ulama kita itu memutuskan untuk
menyangkut ke dasar negara yang sekarang. Sudah, kita nggak usah banyak berbincangkan itu. Yang penting kekuatan kita pada tauhid ini dikuatkan. Artinya kekuatan tauhid ini hanya menyandarkan dirinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus punya keyakinan seperti itu. Kalau udah punya keyakinan seperti itu, akhlaknya berbeda pasti. Ya. Ketika dia berhubungan dengan keluarga misalnya, tidak sampai tangannya menjadi alat untuk menyakiti keluarganya, ya gitu. Karena akhlaknya bagus terjadi, karena keimanan yang bagus. Bagaimana nanti Allah minta pertanggungjawaban kalau aku melakukan hal yang buruk dengan keluarga? Ya, tangannya dipakai untuk hal yang jelek pada keluarganya, misalnya kata-katanya, lidahnya dipakai untuk hal yang buruk. Bagaimana nanti Allah minta pertanggungjawaban kita? Ya. Kan kekuatan menahan lidah yang buruk apa? Ingat bahwa Allah melihat kita, bahwa Allah mendengar kita, bahwa Allah akan membuat ya, kita melihat apa yang akan terjadi kalau kita melakukan. Ya. Makanya kata Nabi, ya, orang selamat itu dengan lidahnya. Sahabat bertanya, apa dengan lidah kita bisa masuk neraka atau disiksa? Dengan lidah orang itu bisa disiksa. Ya. Makanya perlu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik, khairan aw liyasmut, atau diam. Ya. Jangan nambah-nambahin kalau lagi ada orang bicara yang nggak benar tentang seseorang, jangan ditambah-tambahin. Kalau perlu kita alihkan atau kita keluar dari forum itu. Ya. Pak, ini nyindir siapa? Pak, nyindir siapa saja, termasuk nyindir saya. Karena bisa saja kita pengen ngomongin orang, bisa. Pada saat kita istighfar, kita ngomongin apa kayak tanaman kayak kita ngomongin kerbau kayak ayam gitu ya. Jadi lebih manfaat dibanding orang yang ngomong. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita akan berkata baik, termasuk memuliakan keluarga, tetangga, saudara, teman. Dimuliakan dengan kata-kata ya. Nggak main sindir-sindiran, nggak main nyinyir-nyinyiran gitu ya. Sakitlah hatinya, dendamlah kita, alhamdulillah. Begitu jadinya. Karena kita tidak yakin bahwa Allah melihat kita, itu aja masalahnya. Bahwa setiap apa yang kita ucapkan akan dinilai, ditimbang oleh Allah. Ya, makanya hati-hati itu berbicara, itu istighfar. Jangan-jangan ada yang menyakiti, jangan-jangan kita menyebarkan berita yang nggak benar. Nah, bagus Nabi Muhammad SAW ini menyatakan sebagai orang ya, manusia kan karena lidah tak bertulang ya, kan pengennya ngomongan gitu ya. Nah, yang disebut ghibah ini kita biar tahu juga nih, yang disebut ghibah adalah kenyataan sebenarnya pada seseorang dan orang itu tidak senang kalau kita bicarakan, itu ghibah. Contoh, maaf ya, orang ini fisiknya tidak bagus gitu ya. Misalnya tidak bagus artinya ada cacat ya. Hidungnya terlalu mancung misalnya ya. Ataupun berbagai masalah fisik gitu ya. Lalu kita bicarakan, iya tuh si pendek itu yang ngomong itu, si pendek. Ya dia benar-benar pendek, tapi itulah yang disebut ghibah. Ya, mungkin yang pendek itu nggak mau disebut si pendek. Ya, itulah yang disebut ghibah. Nah kalau
kalau beritanya bohong bahwa ini adalah gini-gini dan itu bentuk, itu namanya fitnah, lebih parah dari gibah. Jadi walaupun itu berita sebenarnya nggak usah dibicarakan, ngapain capek-capek energi kita habis untuk membicarakan orang, sayang. Ya, mending membicarakan ilmu, membicarakan bagaimana cara mendidik anak kita, bagaimana mencari uang yang halal, kan itu bagus. Kadang-kadang kan kita habis waktunya untuk akhirnya membicarakan yang nggak benar. Makanya penting menjaga lisan. Benar ya kata salah satu sahabat itu sempat dilihat memegang lidah, ya, sambil mengatakan, tuh gara-gara kamu aku bisa masuk neraka. Lidahnya dipegang, ditarik-tarik itu. Sahabat Abu Bakar waktu ditanya, ngapain dipegang-pegang gitu sama Umar? Ditanya, iya gara-gara ini bisa mati azab ini. Ya. Nah, kembali lagi ya. Walladzina takhawlu min dunihi awliya ma ta'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menyembah sesuatu selain Allah, mereka mengatakan bahwa aku menyembah dia itu supaya lebih dekat sama Allah, kan palsu. Ya, makanya ada dongeng-dongeng malaikat jadi anak Allah. Ya. Termasuk dongeng-dongeng manusia jadi anak Allah, apalagi apalagi zat-zat yang disembah, ada pohon, ada patung, ada gunung, ada danau, sungai yang dikasih sajen dan sebagainya ya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang ini menyembah sesuatu ya selain Allah, mereka punya alasan. Alasannya apa? Biar kami lebih dekat, gitu. Ya. Lebih dekat dengan Allah. Dan dia bisa jadi pemberi syafaat pada kami, pemberi pertolongan pada kami, gitu. Itulah yang dirobohkan sama Ibrahim. Hancurkan pakai kampak lah, dirobohkan. Ketika ditanya, kamu tahu nggak siapa yang menghancurkan patung-patung kami ini? Tuhan-Tuhan kami, tanya aja tuh yang gede. Itu kata Nabi Ibrahim, coba tanya tuh yang gede itu ada kampaknya. Ya orang-orang ngomong, kamu kan tahu dia nggak bisa ngomong, kenapa kami harus tanya dengan dia? Nah kamu tahu dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa kamu sembah? Ibrahim, bapak tauhid. Ya. Makanya pernah saya ceritakan waktu dulu ya, ada seseorang yang menyembah patung, dikerjain sama anaknya, patungnya dimasukin ke WC. Ya. Pada saat itu disampaikan, itu nggak ada apa-apanya. Dia nyungsep di WC yang belepotan, bau kayak gitu, nggak bisa menolong dirinya sendiri, tidak ada manfaat. Jadi ini alasan mereka bahwa mereka mau mendekatkan diri dengan Allah. Gak ada, ngomong aja langsung, doa langsung kepada Allah. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memberi keputusan terhadap apa yang mereka perselisihkan. Apa yang diperselisihkan itu bahwa Allah punya anak, ya, itu diperselisihkan kan? Bahwa Allah akan memberi keputusan terhadap perselisihan itu. Dalam Islam nggak ada, Allah nggak ada punya anak, Esa. Jadi kalau yang disebut ketuhanan yang Maha Esa itu cuma ada dalam Islam, cuma sendiri Allah. Ya. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang dusta dan sangat ingkar. Ya, mereka berdusta, bohong. Makanya aneh-aneh jadi ininya, kelakuannya aneh-aneh. Kalau waktu kurban itu darahnya dipeper-peperin ke Tuhan-Tuhannya itu. Bahkan dulu lebih lucu lagi, Raja Namrus itu bikin api, tolonglah Tuhan-Tuhanmu, gitu ngomong ya Namrus. Ya.
bikin api bakar Ibrahim, tolong Tuhanmu. Tuhan ditolong, masuk akal. Ini betul ya, di masalah tauhid ini dibongkar. Betapa kita sering menitipkan diri kita pada orang-orang pintar, karena sebagian dari kita yang bukan gitu. Orang pintar biar laris, biar inilah. Kalau perlu bikin rumah aja ditentukan sama orang pintar. Kadang-kadang kita nggak masuk akal. Nggak usah bikin rumah, bikin sumur. Ya, bikin sumur itu harus ada orang. Kemudian ada apa namanya, ritual tertentu di mana jadi sumurnya, ditaruh di mana gitu ya. Padahal ada teknologinya. Ya udah pernah diceritain ya, mungkin saya, bagaimana kita membuat sumur ya. Membuat sumur itu sebenarnya sederhana. Ya. Ada teknologinya, namanya teknologi mencari air lewat gelombang listrik ya. Model kayak menyetrum ikan pakai aki itu kalau di kali. Modelnya begitu, dicari, jadi kayak ada detektor air. Kalau di situ sumber air yang banyak, detektor itu akan nyala berbunyi bibit-bibit gitu ya, bahwa di sini banyak sumber air. Dan itu butuh teknologi, ada teknologi. Nah tapi ada teknologi yang sederhana. Teknologi sederhana itu ada dulu waktu saya di Jakarta juga tahu begitu. Gimana cara orang membuat sumur? Jadi tanah itu dibersihkan ya, kemudian ditaruh aja daun pisang ya. Di seluruh tanah yang kemudian ditaruh daun pisang, kira-kira yang ada semula 2-3 meter baru ditaruh daun pisang. Nah ketika ditaruh daun pisang, lihat besok harinya, syaratnya satu, tidak boleh hujan ya. Ketika besok harinya dibuka bawah daun pisang itu, kalau paling banyak uap airnya, itulah sumber air di situ. Ya, kalau saya dulu bukan daun pisang, pakai piring saya tutupin tuh. Ini yang sumur yang saya gali dua-duanya, bukan yang saya gali. Tukang yang gali. Ya. Nah itu ditemukan di sumur itu titik uap airnya paling banyak. Di tanah yang sekarang jadi sumur itu uap airnya paling banyak. Berarti di sini sumber air. Pertanyaannya, dari mana Pak kita tahu dari sumber air? Ya kita tahu bahwa secara teori air di dalam bumi itu terpanaskan oleh panas bumi. Ya seperti gunung api kan panas tuh ya. Kan di bumi ini ada lava inti bumi ya, yang berupa cairan panas. Dia akan memberi panas. Nah kalau di atasnya dekat dengan permukaan bumi itu ada air, dia menguap paling banyak gitu. Karena panas dalam bumi itu kan dia menguap, akhirnya menguap paling banyak. Ketika menguap paling banyak, itulah embun atau uap airnya paling banyak di situ. Disitulah ada sumber air. Jadi sebenarnya membuat sumur pun ada teorinya, ada prakteknya, dan itu nggak ada hubungannya dengan ritual-ritual. Ya, ada ritual gini supaya dapat sumur gini. Nggak, cari aja dengan cara kita. Kalau pakai teknologi bisa pakai tadi listrik ya, elektrohidro apa namanya, saya kurang begitu paham. Tapi kalau dengan cara sederhana itu aja, pakai daun pisang sama piring gitu. Kalau ada satu suku tertentu itu pakai mangkok, bawahnya dikasih garam. Ya, beberapa mangkok itu bawahnya dikasih garam. Nah, garam yang mencair, artinya garam ini enggak butir-butiran lagi, agak mencair gitu, lebih banyak airnya kelihatan. Nah, itu berarti. Jadi bisa sebenarnya. Inilah pentingnya kita belajar ya, sama-sama belajar ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.